Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bedah karya arsitektur Om Boto House by Andi Rahman Arsitek. Di sini saya akan membahas tentang profil Andi Rahman Arsitek. Andi Rahman Arsitek digawangi oleh dua arsitek muda dari Surabaya. Dua arsitek tersebut adalah Andi Rahman dan Abdi Manaf. Keduanya adalah lulusan arsitektur ITS Surabaya tahun 2004 dan 2005. Sejak didirikan tahun 2006, Andi Rahman Arsitek ini sudah memberikan 100 lebih karyanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di antaranya di 2016 ini ada Rumah Miring, di 2017 ada The Tree of Life, dan di 2019 ada Omah Boto House. Selain itu, Andi Rahman Arsitek sudah memiliki beberapa award yang didapatkannya. Di antaranya pada tahun 2010 masuk ke dalam Windcatcher House terpilih sebagai nominasi Building of the Year 2010 by Art Daily untuk skala internasional. Di tahun 2012 masuk ke dalam Ambiguity House, masuk nominasi untuk penghargaan Art Teacher A+ Award 2012. Di 2013 masuk ke dalam Lombok International Bamboo Festival 8, dan di 2016 masuk ke dalam World Architecture Festival. Dan di 2019, Omah Boto House menjadikan the most bookmarked project by Art Daily. Project data. Omah Boto House dibangun pada tahun 2019 sesuai dengan keinginan seorang klien atau owner, yaitu Mr. Dwi Danang Habibi. Omah Boto House memiliki luas bangunan 362 meter persegi dan luas tanah 189,9 meter persegi dan memiliki tinggi bangunan 10,45 meter. Omah Boto House ini berlokasi di Komplek Taman Pinang Indah E1 nomor 2 Sidoarjo, Indonesia. Dirancang oleh seorang arsitek Indonesia yaitu Andi Rahman Arsitek. Batas-batas tapak di sebelah utara ada Jalan Taman Pinang Indah Blok E2. Di sebelah selatan ada Jalan Taman Pinang Indah Blok E1. Di sebelah timur ada Jalan Taman Pinang Indah Blok E1 dan di sebelah barat ada Alfamart Jalan Taman Pinang Indah. Sesuai dengan permintaan klien yang ingin menghadirkan nuansa Indonesia di rumahnya yang terletak di dekat Candi Pari dan Candi Sumur, Sidoarjo Jawa Timur ini membuka kembali fitur hebat dari bahan bata merah karena khususnya Jawa Timur memiliki sejarah arsitektur bata merah sejak zaman kerajaan Majapahit yang dipadukan dengan unsur-unsur Nusantara lainnya. Batu bata merah menjadi karakteristik dari Omah Boto yang dimana artinya sendiri adalah rumah bata. Bermacam-macam pola dari batu bata merah disusun secara beraturan dan menghasilkan karya yang indah. Setidaknya terdapat 13 macam pola yang berbeda di Omah Boto. Selain menggunakan batu bata merah, material tradisional seperti bambu dan rotan juga digunakan di sekeliling rumah tersebut. Omah Boto ini juga mengambil ide konseptual dari rumah Jawa. Ada 3 bagian utama pada struktur rumah Jawa, yaitu pendapa atau bisa disebut area komunal atau publik di bagian depan, peringgitan atau area transisi yang terletak di tengah, dan dalam atau area privat yang berada di dalam. Ketiga bagian yang tersusun horizontal ini kemudian dibuat sebagai zona bangunan secara vertikal pada Omah Boto. Lantai 1 sebagai ruang komunal, lantai 2 sebagai ruang keluarga, dan lantai 3 sebagai kamar-kamar tidur. Zoning di area lantai 1 terdapat zona publik, semi-private, dan private. Zona publik hanya terdapat area masuk menuju ke ruang tamu di lantai 2. Sedangkan zona semi-private hanya terdapat area garasi. Dan zona private terdapat dapur, kamar pembantu 1, kamar pembantu 2, kamar mandi, laundry, dan teras. Menuju ke lantai 2. Di lantai 2 hanya terdapat zona publik dan zona semi-private. Zona publik di sini adalah ruang tamu di area luar bangunan, sedangkan zona semi-private terdapat ruang tamu di area dalam bangunan, rumah makan, kamar mandi, pantry, kamar tidur tamu, dan musola. Menuju ke lantai 3, di lantai 3 hanya terdapat area private.
Di sini terdapat perpustakaan, kamar tidur anak, kamar mandi, ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar mandi utama. Analisa ruang. Yang pertama analisa ruang luar ya. Di sini ada entrance untuk akses ke lantai 2 ya. Pada saat kita masuk juga terdapat vertical garden ya. Membuat rumah menjadi berkesan alami, terdapat di kompleks, dalam kompleks. Jadi gimana caranya sih biar bangunan tersebut masih terasa alami gitu dengan menghadirkan vertical garden. Pada saat kita naik ke atas itu pertama kali kita diperlihatkan oleh ruang tamu outer ya di nomor 3 ini dengan anyaman-anyaman bambu baik itu tembok maupun atap ya. Sirkulasi bagus ya. Udaranya yang masuk juga cahaya serta suasananya juga semakin alami ya. Sedangkan di carport berbeda lagi nih. Nata batanya di sini menghadirkan lagi nata bata serta keramiknya yang dibikin agar nggak terlalu kosong ya. Tempat wudhunya juga sirkulasi udaranya juga sangat bagus. Pada saat arsiteknya juga memperhatikan di sini ketika hujannya masuk akan jatuh ke batu-batu ini nih. Nah, untuk plafon musola juga dipermainkan ya. Biasanya kita memakai gipsum dan segala macam ya. Ini kali ini musolanya dipakai bata ini kayak gini. Nah, di ruang utama living room ya. Di sini benar-benar menghadirkan kesan Jawa banget ya. Baik itu dari pintu masuk ya. Pintu masuk, backdrop dari TV-nya juga dari transformasi batik. Material lantai dan plafon juga dibedakan serta furnitur yang nggak terlalu ribet ya, minimalis kayu. Dan yang terakhir yang keempat ini akan disuguhkan kemegahan yang tersendiri nih bagi pemiliknya pada sore hari. Soalnya cahaya-cahaya yang masuk itu terlihat megah ya pada saat sore hari bagi pemiliknya. Pada bedah karya arsitektur kali ini, kami mengidentifikasi beberapa kelebihan dan kekurangan pada Oma Boto House. Yang pertama, kelebihannya itu menggunakan material lokal seperti bata, kayu, bambu, dan juga menggunakan desain rumah yang cocok dengan iklim tropis. Selanjutnya, privasi rumah terjaga karena entrance-nya itu nggak di lantai 1 yang bisa terlihat oleh orang banyak, jadi kita dibawa ke lantai 2 untuk masuk ke dalam rumah. Karena menggunakan banyak jendela, bukaan, dan dinding yang berongga, sehingga natural light dan sirkulasi udara itu sangat baik di dalam rumah ini. Selanjutnya, terdapat banyak area hijau di lahan yang terbatas ini dengan sistem vertical garden. Tidak terdapat banyak-banyakan antar ruang seperti kita bisa lihat di lantai 2 di bagian living room, dining room, dan pantry ini tidak ada penyekat, tapi menggunakan plafon dan pola lantai yang berbeda. Jadi seperti di living room menggunakan pola lantai keramik dan pola plafon kayu. Selanjutnya bergeser sedikit di area dining room itu menggunakan pola lantai bata dan pola plafon expose. Bergeser lagi ke daerah pantry itu menggunakan pola lantai keramik dan pola plafon expose. Dan dimensi ruangan yang digunakan pun nyaman untuk beraktivitas, nggak terlalu dempet gitu ya sirkulasi untuk beraktivitasnya. Selanjutnya kekurangannya itu menggunakan tukang atau pekerja dengan keahlian khusus karena rumah ini tuh go to detail seperti kusen yang diukir, pemasangan batanya yang cukup rumit, sehingga memerlukan pekerja yang dengan keahlian khusus dan memakan waktu yang lama dan juga memakan kos yang cukup besar. Dan perawatan area luarnya yang sulit seperti fasadnya ini sulit dibersihkan. Jika sulit dibersihkan, otomatis debu akan menempel dan fasad akan berubah warna. Dan beberapa titik penggunaan material yang kurang tepat seperti di plafon pada area musola ini, karena seperti kita tahu sendiri material yang digunakan pasti ada 1-2 yang kualitasnya kurang bagus, dan sehingga ini membuat resiko apabila ada yang kurang bagus bisa jatuh tertimpa bata. Ini dia beberapa gambar kerja dan dokumentasi maket dari kelompok kami.